Hari ini kita akan bercerita tentang seorang dokter yang melakukan transfusi darah sapi ke dalam tubuh seorang pasien. Sebelumnya sang dokter melakukan transfusi darah hewan ke dalam tubuh manusia, dan hal ini berhasil menyembuhkan pasien dari sakitnya. Tetapi transfusi kali ini berujung kematian pasien. Apakah ada kesalahan prosedur? Atau mungkinkah ada seseorang yang menginginkan kehancuran karir sang dokter? Sebuah kisah pembunuhan yang tidak boleh Anda lewatkan, karena kisah ini berakhir mengejutkan. Namanya adalah Jean-Baptiste Denis, seorang dokter yang hidup di abad 16. Dia adalah dokter sekaligus psikolog dan ahli matematika di zaman itu. Dia banyak memiliki prestasi dan inovasi di bidang yang dia kuasai, termasuk inovasi di bidang kedokteran. Dia melakukan inovasi yang belum pernah ada ilmuwan lain yang melakukan, yakni transfusi darah. Dan pada waktu itu transfusi darah langsung menjadi sesuatu yang kontroversial di mata para dokter, terlebih lagi di mata rakyat awam. Tetapi apa yang menjadi kontroversi di masyarakat malah berubah menjadi sebuah prestasi sendiri bagi dirinya. Pasalnya dia beberapa kali telah berhasil melakukan transfusi darah. Transfusi darah yang pertama adalah transfusi darah domba ke dalam tubuh remaja usia 15 tahun. Sebanyak 12 ons darah domba dimasukkan ke dalam tubuh remaja tersebut. Dia lemas kehabisan darah karena dihisap oleh banyak lintah. Setelah transfusi dengan darah domba, si remaja langsung sehat dan menjadi nampak lebih gemuk dari sebelumnya. Transfusi darah yang kedua adalah kepada seorang pria berbadan tegap yang berprofesi sebagai tukang panggul kursi. Berumur 45 tahun. Di tubuhnya dialirkan darah domba. Dan keesokan harinya dia bekerja seperti biasa. Transfusi darah yang ketiga adalah kepada bangsawan asal Swedia yang jatuh sakit saat dia melakukan tur ke negara-negara Eropa. Kemudian keluarganya meminta Denis untuk melakukan transfusi darah. Saat itu darah yang dimasukkan ke dalam tubuh si bangsawan adalah darah sapi. Kemudian keesokan harinya sudah nampak sembuh dan sudah mulai bisa berbicara. Kemudian transfusi darah yang keempat. Nah, inilah yang menjadi malapetaka bagi Denis. Di suatu siang, datang seorang wanita dengan membawa serta suaminya yang bernama Antoine Mauro, berusia 34 tahun. Dia meminta Denis untuk memberikan pengobatan kepada suaminya yang sering hilang kesadaran dan temperamen. Si wanita tadi juga meminta Denis untuk melakukan transfusi darah, supaya emosi suaminya bisa lebih stabil. Apa yang menjadi keinginan si wanita tersebut dikabulkan oleh Denis. Kini yang dimasukkan ke dalam tubuh Mauro adalah darah sapi. Dengan cara mengeluarkan beberapa ons darah dari tubuh Mauro, kemudian memasukkan darah sapi ke dalam tubuhnya. Di luar dugaan, pada malam berikutnya si pasien yang bernama Mauro tadi tewas. Sontak peristiwa ini menghebohkan dunia kedokteran pada waktu itu. Denis keheranan, bagaimana mungkin pasien yang lebih muda dari sebelumnya malah dikabarkan tewas karena transfusi, sedangkan pasien yang lebih tua dalam kondisi baik-baik saja. Akibat kematian Mauro, Denis dijatuhi hukuman penjara. Setelah mendekam beberapa waktu di dalam penjara, Denis akhirnya dibebaskan. Selama Denis di dalam penjara, pihak berwenang mengadakan investigasi terhadap kematian Mauro. Tak diduga, ternyata Mauro tidak tewas karena transfusi darah.
Kejadian sebenarnya adalah Mauro tewas akibat dibunuh oleh istrinya sendiri. Mauro tewas karena diracuni arsenik oleh sang istri. Setelah digali lebih mendalam lagi, ternyata istri Mauro membunuh suaminya karena sudah bekerja sama dengan dokter saingan Dennis, demi untuk menjatuhkan reputasi Dennis dalam bidang kedokteran.